Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sedikit cerita tentang Kiai Haji Ali Mas'ud Sidoarjo atau yang akrab disebut dengan Gus Ud. Merupakan seorang kiai yang karismatik di zamannya. Tamunya pun mulai dari masyarakat desa sampai dengan pejabat-pejabat daerah. Gus Ud terkenal dengan sosoknya yang sederhana dan selalu perhatian dengan orang-orang kecil. Kewaliannya pun masyhur dan diakui oleh ulama lain pada masanya. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Mas'ud sangat ringan tangan atau sering membantu dengan orang lain yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan berbagai problematika umat Islam. Gus Ud juga ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Beliau memang telah tidak membangun pesantren, tetapi muridnya tersebar dari penjuru Jawa dan luar Jawa. Gus Ud lahir pada tahun 1908 di Sidoarjo. Gus Ud yang masih berusia 5 tahun sudah menunjukkan kelebihannya. Pada umurnya tersebut, beliau sudah bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Gus Ud juga memiliki ilmu laduni yang jarang dimiliki oleh orang lain. Hal ini nampak ketika ayahnya yang sedang mengajar kitab kuning kepada para santrinya. Tiba-tiba Gus Ud yang saat itu sedang asik bermain sendiri meluruskan kalimat Arab yang dibacakan oleh ayahnya tersebut dari kitab kuning itu. Ayah Gus Ud seketika itu terdiam dan menyadari bahwa dirinya memang salah ketika membaca kitab kuning tersebut. Dari hal tersebutlah ayahnya mulai menyadari bahwa anaknya yang bernama Gus Ud memang memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Pada masa hidupnya, Gus Ud sering dikenal sebagai sosok kiai yang sering berpindah-pindah daerah atau seorang musafir untuk menyebarkan dakwahnya. Pada masa dakwahnya, Gus Ud pernah tinggal cukup lama di daerah Lumajang, Jawa Timur. Awal mula kedatangan beliau di daerah tersebut, orang awam yang tidak mengenal beliau mengira sebagai orang gila karena pakaiannya yang kotor dan perilakunya yang nyeleneh. Menurut warga sekitar, biasanya ketika Gus Ud sedang berjalan menuju ke musola atau masjid, mereka sering melihat Gus Ud tidak pernah memakai sandal sebagai alas kakinya. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sudah mengenal dan mengetahui bahwa Gus Ud adalah seorang kiai, atau bahkan beberapa masyarakat Lumajang sudah mengetahui bahwa Gus Ud merupakan seorang waliullah. Mereka pun membiarkan apa-apa saja yang dilakukan oleh Gus Ud tersebut. Pernah suatu ketika selesai sholat Jumat, ada dua warga yang berdebat karena Gus Ud. Hal ini dikarenakan dua warga yang sholat Jumat di masjid yang berbeda dalam waktu yang bersamaan diimami oleh Gus Ud. Singkat cerita, seorang warga bertanya kepada temannya, "Kamu tadi sholat Jumat di mana?" Jawab temannya, "Saya tadi sholat Jumat di Masjid Jami Alun-Alun Lumajang." "Kalau kamu sholat Jumat di mana?" Kalau saya tadi sholat Jumat di Masjid Pasar Baru Lumajang." Kemudian salah satu di antara mereka bertanya, "Yang jadi imam di Masjid Jami Alun-Alun Lumajang tadi siapa?" Jawab, "Yang ngimamin tadi Gus Ud." Temannya yang mendengar jawaban pun terheran dan mengira bahwa temannya sedang berbohong. "Kamu bohong ya? Masa yang ngimami Gus Ud? Wong Gus Ud tadi loh ngimami di Masjid Pasar Baru di sini." Temannya pun merespon balik lagi,
kamu pasti yang berbohong. Uang saya sendiri yang melihat bahwa Gus Ud lah yang ngimami sholat Jumat di Masjid Jami Alun-Alun tadi. Akhirnya perdebatan pun di antara mereka mulai mereda, dan keduanya pun mulai menyadari bahwa Gus Ud bukanlah seorang biasa. Beliau adalah seorang waliullah. Dan kejadian ketika Gus Ud sholat Jumat di dua masjid yang berbeda dalam waktu yang sama itu adalah salah satu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Gus Ud. Subhanallah, itulah salah satu cerita tentang kewalian dan karamah Gus Ud yang jarang umat ketahui. Semoga dengan kisah ini lebih meningkatkan iman dan sikap husnudzon kita kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.